Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sambil bikin kopi, maruk nih, kita leher sakit pegal, enggak sadar ke kanan, enggak payah. Jadi lihat nih kopi mulut ngotak. Jadi selama ini kita melihat orang itu biasa-biasa saja. Karena posisi bisa jadi seperti kita posisi di LSM, ya, yang asumsi orang kalau mau jadi LSM tanpa gelar pun bisa. Yang penting modal keberanian, kecakapan di lapangan, melihat kesalahan-kesalahan itu yang khusus di bidang dugaan KKN, bidang-bidang proyek misalnya. Mungkin di bidang lain perlu perlu intelektual yang agak lebih, ya. Jadi kita merasa terpanggil, ya. Ini khusus kepada perguruan tinggi atau sekolah-sekolah tinggi, bagaimana memanage reputasi sekolah tinggi. Ini baru otak, ya. Kalau kemarin mungkin kalian lihat turun saja. Dia begini, kita mengambil dari pengalaman kita yang sudah lingkungan kita kerja. Kemudian di sini kita kelola how to improve your institution, ya, academic reputation. Jadi bagaimana kita meningkatkan prestasi-prestasi institusi kita di bidang akademik. Jadi pertama, ya, riset ini memang dalam perguruan tinggi, ya, apalagi yang sudah lama, riset itu merupakan penempatan bagian yang pertama dan merupakan investasi dari perguruan tinggi, ya. Investasi dari perguruan tinggi atau sekolah tinggi itu adalah riset, ya, itu. Jadi bagaimana kita meningkatkan reputasi perguruan tinggi, sekolah tinggi yang kita kelola, yang kita ketuai, maka setidak-tidaknya para ketua-ketua, para rektor-rektor ini, ya, memang semacam mengadakan kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan sendiri maupun di tempat-tempat lain, ya, atau di daerah lain. Nah, itu salah satunya. Kemudian kenapa dikatakan investasi di dalam riset itu agak lebih nilainya, disebabkan karena, ya, sekolah tinggi adalah para intelektual yang kaya terhadap kaidah-kaidah penelitian. Jadi untuk meningkatkan itu, salah satu yaitu dengan membuat LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Di sini di dalam LPPM ini, ya,
bagaimana direktur, kemudian staf-staf, dosen, ya, secara intelektual menggerakkan penelitian-penelitian sesuai dengan visi misi di suatu kampus, ya. Ini misalnya model kami di pariwisata tentu menggalakkan penelitian-penelitian di bidang kepariwisataan, ya. Kemudian kepada masyarakat umum, ya. Jadi dia begini prosesnya. Perguruan tinggi atau sekolah tinggi itu kan wahana bagi orang-orang intelektual menciptakan kreasi-kreasi penelitian-penelitian mereka. Nah, di sini fungsi LPPF itu baik dengan menggunakan dana yang dianggarkan dari kampus maupun menyolok dari pusat maupun dari luar negeri, ya. Dana-dana penelitian, misalnya kita di Kerinci, penelitian apapun bisa oke. Tapi sekarang ini, apakah ini khususnya kalau saya lihat, khususnya di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, karena kita belum tahu ini, ya, apakah ada gerakan-gerakan hal-hal seperti ini. Kita jangan seperti yang hal-hal yang bersifat gini. Jadi anekdotnya bahwa selama ini kan mahasiswa saja yang kita suruh riset penelitian, tetapi dalam arti kata riset yang lebih mendalam itu adalah bagaimana aktifnya para dosen mengadakan riset, ya. Jangan mahasiswa saja yang disuruh riset. Kita sendiri di kampus kita harus mempunyai nilai tambah, ya, untuk masyarakat, untuk negara kita. Nah, itu fungsi kaidah di LPPF itu, ya. Kemudian bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini semacam membuat ada variabel, misalnya seperti kita dulu academic quality, kualitas di bidang akademik, ya, baik, very good, average, good, excellent, begitu. Kemudian, ya, cutting-edge research, vocational education, ya. Kemudian industri partnership. Nah, di sini saya pikir vocational education secara umum sudah paham, ya, cutting-edge research, ya. Jadi academic quality itu. Yang keduanya cutting-edge research. Nah, di sini industri partnership. Kampus kita ini kerjasama pada industri yang mana saja, di mana saja, arahnya kemana. Di Kerinci kah, di Sungai Penuh kah, di Provinsi Jambi kah, atau di Indonesia, atau gue ngebrut, atau luar negeri, ya. Kemudian fakultas atau jurusan
itu juga ada ya. Kita buat skalanya, ya, jelek, baik, rata-rata, bagus, dan sangat bagus. Kemudian ada juga program-program semacam inovasi. Inovasi apa yang yang kita buat atau yang pernah kita buat? Ya, semua ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan riset, kemudian menghasilkan result, hasil. Ini adakah kita membuat inovasi-inovasi? Ya, nah, jadi inovasi-inovasi ini yang terpenting. Jadi kalau mengurus badan akreditasi atau kerjasama yang lain, ya boleh-boleh aja. Sekarang ini inovasi apa yang pernah kita lakukan dan yang tidak dipunyai oleh kampus-kampus lain? Itu yang dinamakan inovasi. Kalau masih ada inovasi, kalau masih ada mirip dengan orang dari kampus-kampus lain, saya pikir bukan inovasi. Kemudian graduate program. Jadi program-program kelulusan itu apa? Langkah-langkah apa? Ya. Dan bagaimana mereka sesudahnya? Ya, itu perlu digarisbawahi, ya. Ya, di sini juga ada ethics, gitu. Jadi agak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat agak ya yang lebih mendalam, ya. Nah, di sini ada career prospect of graduates. Jadi prospek karir daripada alumninya, ya. Kemudian nanti kita garis bawahi lagi graduation rate-nya, itu ya. Kemudian ada beberapa hal lagi. Kalau dalam academic quality itu kan macam-macam. Jadi ya kita ambil salah satunya, kualitas para dosen-dosennya. Itu dosen menikah atau dosen masih mengambil pejabat-pejabat untuk mengajar, atau pensiunan-pensiunan, ya sebetulnya sah-sah saja. Tapi ada lebih baiknya pekerjaan itu betul-betul konsen, ya. Jadi mahasiswa pun ketika belajar tidak terbengkalai. Kemudian dari segi kampus, ya, termasuk keteteran biasanya hal seperti ini. Belum lagi misalnya pejabat ini itu, ya. Nah, kemudian apakah mereka ini betul-betul seorang yang akademik? Ya, apakah betul-betul seorang akademik? Birokrat dengan akademik beda loh. Itu. Jadi kemudian apa namanya itu? Itulah yang dinamakan bagian-bagian poin daripada investasi research, ya. Ini juga menurut American Freshman National Polls tahun 2013 nih, ya. And accomplished academic reputation is the most important factor that constitutes toward a student's decision on their next study destination. We have put together our top tip for improving your institution academic reputation.
bla 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 bla, bla seperti itu ya. Kemudian apalagi nih? Bagaimana meningkatkan apa namanya, rata-rata perguruan tinggi itu kan per 3 bulan atau per 6 bulan selalu seperti ada angket, wawancara, mendengar suara-suara mahasiswa ya, listen to the student, listen to the student. Jadi kita juga perguruan tinggi, sekolah tinggi harus meminta juga pendapat-pendapat dari mahasiswa bagaimana seharusnya kita melangkah seperti ini. Kita jangan otoriter ya, itu. Kemudian di sini ini pengalaman yang kita lihat cuma selama kita di Kerinci. Saya lihat kalau dibilang ada perubahan, ada, tapi ya kemampuan itu ya cuma kalau menurut saya termasuk standar ya. Karena kemajuan dari perguruan tinggi itu tergantung bagaimana pimpinan mengelolanya, kemudian pimpinan juga diskusi yang melakukan apa namanya sebagai pembicara di seminar ini, seminar itu, hampir di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Nah, itu ya, itu yang mempercepat bagaimana reputasi perguruan tinggi itu cepat ya. Kita memang ilmu harus digali terus. Kemudian kita juga harus aktif, super aktif, karena di perguruan tinggi itu apa namanya, gerakan intelektualitas itu harus cepat ya. Kemudian poin ketiga ini seperti apa namanya ya, apa yang kita laksanakan nih, brandnya apa, brand strateginya apa yang perlu kita adaptasikan, yang perlu kita majukan. Jadi ada konsep-konsepnya untuk memajukan suatu sekolah tinggi itu, brand strateginya. Brand strateginya apa? Ini itu, seperti itu ya. Tidak mungkin kita jelaskan karena ya karena ini secara umum pengalaman, kemudian kaidah-kaidah kita membaca ya, kemudian pengalaman yang kita lihat, kita dengar di khususnya untuk wilayah kami dan Kerinci dan Kota Singapura ya. Jadi ketika kita sindir langsung nongol hujan, bukan itu yang kita maksud. Nongol salah satu ketua yang ahli mantan DPR. Sekarang saya tanya, hasil karya diskusi ilmiah, hasil riset yang pernah didiskusikan di Kerinci, Kota Singapura, Provinsi Jambi, Indonesia, ada nggak? Jadi itulah intinya kita ini ya, kita sharing, itu namanya ngopi nguduk ngotak ya. Kalau kita sudah berdiri ke rangka intelektualitas suatu perguruan tinggi sekolah, maka kita harus berbicara tentang bagaimana memajukan
kita apa itu akademik, maka insya Allah akan maju. Itu. Priorities students' experience and academic offerings. You want to fulfill a higher education brand promise. If you like, don't fall behind. Keep your curriculum updated to reflect the changing marketplace and dynamic in higher education. Seperti itu ya. Itu juga kita pelajari juga waktu di kampus pendidikan karakter dari UPI Bandung ya. Oh iya, dosen kami dulu tuh, nama itu Profesor Dr. Dasim Budi Mansah, Dasim Budi Mansah, dan banyak lagi yang lain ya. Ini kemudian pengalaman sekolah tinggi dan akademi universitas yang mulai dari nol merintis ya, sampai kelanjutan seperti itu. Jadi saya pikir untuk singkatnya, ini cukup juga. Ini yang terakhir ini saya pikir engagement ya, engagementnya artinya your brand strategy should also include improving your engagement levels in higher education, creating a sense of belonging. Belonging is vital for students. Do not neglect the necessity that is developing relationship with staff and administration, not just with their peers. Nah, itu. Jadi kita juga harus engagement. Apalah engagement ya? Kita harus memperbaiki hubungan satu sama lain, dosen, staf, pimpinan, termasuk mahasiswanya juga. Nah, disitulah hal yang terbaik, dan bila itu mampu kita lakukan, maka insya Allah bisa maju. Kita berbicara ini bukan karena kita ingin menjadi dosen, enggak lah, lebih baik kita begini, bisa zikir, bisa wirid ya, bisa mengerjakan pekerjaan sosial seperti itu. Cuma saran kita dulu juga, ini mohon maaf, ini sempat alumni saya di YN, kan orang yang sering ngomongin buat LPPM, lembaga pengabdian masyarakat kan, tapi maksud saya khusus untuk alumni daripada kami ini yang pendidikan karakter. Jadi supaya kami ini berfungsi juga, kan bisa kami bikin proposal penelitian ke luar negeri tentang education karakter, kemudian ke pemerintah Indonesia ya, begitu. Jadi LPPM dari kampus menonjol, ditambah LPPM dari alumni menonjol, jadi atau gabung, begitu ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.